Selamat datang di channel saya. Ini video kelima saya. Edisi menjawab atau membahas pertanyaan para subscriber YouTube saya dan pihak lainnya. Begini pertanyaannya. Pak Harlen, saya dan kawan-kawan besertakan akta pengikatan jual beli dari notaris membeli tanah kapling di atas sebidang tanah yang berstatus surat tanda hak milik STHM yang diterbitkan tanggal 1 Januari 1960 oleh Kepala Agraria Kabupaten Surabaya. Bagaimana ketentuan hukumnya? Dan selanjutnya penanya memberi kepada saya fotokopi STHM dimaksud, 1 buah sebagai contoh, dan fotokopi akta pengikatan jual beli dari notaris juga sebagai contoh, 1 buah. Dan dari bahan fotokopi ini saya peroleh data STHM diterbitkan oleh Kepala Agraria Daerah Kabupaten Surabaya. STHM diterbit tanggal 1 Januari 1960. STHM berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 1959. STHM diterbitkan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958. STHM memberikan hak milik atas tanah sawah kepada yang bersangkutan. Syarat pemberian hak milik ditetapkan selama 5 tahun, tidak boleh dipindah tangankan kecuali dengan izin Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Jawa Timur. Dan pada STHM ada catatan kaki tertulis peringatan sesudah 6 bulan STHM harus ditukar dengan tanda milik umum di kantor pertanahan, di kantor pendaftaran tanah kantor agraria daerah Kabupaten Surabaya. Dan dalam akta pengikatan jual beli notaris, harga telah dibayar lunas tunai dan akan dilanjutkan dengan penandatanganan akta jual beli PPAT apabila surat yang diperlukan telah ada. Baiklah, kita tinjau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pembelian kapling tanah STHM dimaksud. Pertama, ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir menetapkan bahwa kepada penduduk yang mempunyai hak usaha atas tanah bekas partikelir, kami ulangi, hak usaha atas tanah bekas tanah partikelir, diberikan penegasan hak milik oleh Menteri Agraria yang sekarang Menteri ATR, Kepala BPN atau pejabat lain yang ditunjuknya. Kedua, ketentuan PP nomor 18 tahun 1958 tentang pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Tanah Partikelir pasal 5 ayat 1 menetapkan bahwa penduduk yang telah diberikan penegasan hak milik wajib untuk mendaftarkan hak miliknya ke kantor inspeksi agraria setempat menurut cara dan di dalam waktu yang ditentukan oleh Menteri Agraria dalam surat penegasannya. Ketiga, ketentuan pasal 2 Romawi ayat 1 ketentuan-ketentuan konversi UPA yang menyebutkan bahwa salah satu hak atas tanah berupa hak-hak lama yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak milik yang sudah ada pada saat mulai berlakunya UPA, yaitu pada tanggal 24 September 1960, antara lain adalah hak usaha atas bekas tanah partikelir. Keempat, ketentuan pasal 37
Junto 39 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa antara lain peralihan hak atas tanah dan hak milik satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam keadaan tertentu, sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dapat mendaftar pemindahan hak milik atas tanah yang dilakukan di antara perorangan WNI yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT yang menurut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten yang bersangkutan kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan. PPAT menolak untuk membuat akta jika antara lain mengenai bidang tanah yang belum terdaftar kepada PPAT yang bersangkutan tidak disampaikan antara lain surat bukti hak yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut dan lain sebagainya. Kelima, pasal 103 ayat 1 dan 2 PMNA KBPN nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan PP nomor 24 tahun 1997 menyebutkan tentang kewajiban PPAT untuk menyampaikan akta PPAT dan dokumen lain tertentu atas tanah-tanah yang belum terdaftar atau belum dibukukan, dalam hal ini tanah hak lama yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Dengan demikian, secara normatif atau menurut hukum yang berlaku, satu, bahwa STHM atau surat tanda hak milik di sini adalah merupakan penegasan dari hak usaha atas bekas tanah partikelir dari petani pemegang hak usaha bekas tanah partikelir yang bersangkutan oleh Kepala Agraria Daerah Kabupaten Surabaya selaku pejabat yang berwenang pada saat itu. Dua, pemegang tanah STHM tidak melakukan kewajibannya untuk menukarkan STHM hingga lewat tenggang waktu 6 bulan setelah tanggal STHM 1 Januari 1960 untuk memperoleh tanda milik umum atau ini disebut sertifikat pada kantor pertanahan, pada kantor pendaftaran tanah atau kantor agraria daerah Kabupaten Surabaya yang membawa akibat bahwa STHM tidak lagi menjadi bukti telah adanya penegasan hak atau STHM kembali ke status awal, yaitu sebagai hak usaha atas bekas tanah partikelir yang belum ada surat penegasan haknya. Jadi bukan gugur menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Dan STHM menjadi atau dapat dipakai sebagai bukti tertulis adanya hak usaha atas tanah bekas partikelir dimaksud. Jadi berubah fungsinya. Tadi sebagai SK penegasan, sekarang karena tidak ditukar, dia kembali
kembali kepada status awal, tetapi STHM itu dapat dipakai sebagai bukti adanya hak usaha atas bekas tanah partikelir tersebut. 3. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 ketentuan konversi UPA bahwa hak usaha atas bekas tanah partikelir tersebut telah dikonversi demi hukum. Telah dikonversi demi hukum menjadi hak milik. Dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 UPA sejak tanggal 24 September 1960, atau ini merupakan konversi secara hukum, terjadinya otomatis. 4. Bahwa menurut PP nomor 24 tahun 1997 Junto Pemena Kepala BPN nomor 3 tahun 1997, peralihan pemindahan hak jual beli tanah hak usaha atas bekas tanah partikelir, dalam hal ini tanah STHM, harus dilakukan melalui akta jual beli PPAT agar dapat dimohonkan pendaftaran atau dimohonkan konversi penegasan pengakuan hak miliknya. Atau sebaliknya, menurut PP nomor 24 tahun 1997 Junto Pemena KBPN nomor 3 tahun 1997, bila peralihan tidak melalui akta PPAT, maka tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan atau dikonversi atau ditegaskan atau diakui haknya menjadi hak milik. Misalnya, akta jual beli di bawah tangan tidak dapat dipakai sebagai bukti peralihan hak tertulis untuk memohonkan pendaftaran konversi penegasan pengakuan haknya menjadi hak milik. Begitupun akta pengikatan jual beli di PPAT di notaris. 4. Bahwa tanah STHM atau hak usaha atas bahwa tanah STHM atau hak usaha atas bekas tanah partikelir dimaksud berdasarkan PP nomor 24 tahun 1997 Junto Pemena KBPN nomor 3 tahun 1997, pendaftaran konversi penegasan pengakuan haknya hanya dimohonkan petani pemegang STHM atau ahli warisnya untuk memperoleh sertifikat hak milik tanah tersebut. Kemudian dilakukan pemecahan sertifikat sesuai jumlah kapling yang dibeli pembeli APJB atau PPJB. Lalu dibuat akta jual beli PPAT untuk masing-masing sertifikat hak milik kapling. Sebelum AJB PPAT ditandatangani, maka penjual dan pembeli bayar PPh dan BPATB. Lalu pendaftaran peralihannya dibalik nama ke kantor pertanahan setempat atas nama pembeli kapling masing-masing. Apabila tanah STHM tidak dikapling semua atau masih ada sisa, maka dilakukan pemisahan sesuai dengan kapling yang terjual, lalu dibuat akta jual beli PPAT dan didaftarkan peralihannya dibalik nama ke kantor pertanahan setempat ke atas nama pembeli. Apabila dalam praktek akta pengikatan jual beli notaris dipakai sebagai dasar untuk memohonkan sertifikat hak milik oleh masing-masing pembeli kapling berdasarkan akta pengikatan jual beli notaris melalui konversi penegasan pengakuan hak, walaupun kapling tanah telah lunas dibayar kepada penjual APJB, PPJB, maka secara normatif itu adalah cacat hukum dan dapat dipakai pihak lain menjadi dalil gugatan jika ada gugatan.
Akta notaris pengikatan jual beli atas coupling STAM adalah peralihan atau ikatan antara penjual dan pembeli secara perdata mengenai tanah coupling objek PPJB yang bersangkutan, sedangkan haknya belum berpindah. Saya tegaskan lagi, sedangkan haknya belum berpindah, di mana untuk berpindahnya hak atas tanah coupling harus dibuat akta jual beli PPAT. Kemudian atas tanah coupling bila sudah dipenuhi syarat-syarat untuk itu, dan apabila hal tersebut tidak dapat terlaksana, maka para pembeli APJB, PPJB tanah coupling dapat menuntut menggugat pihak penjual coupling. Itu ketentuan hukumnya. Demikian dan semoga bermanfaat. Silakan menekan tombol like, subscribe, dan lonceng serta men-share video ini kepada pihak lain. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar atau pertanyaan-pertanyaan mengenai hukum dan pelayanan pertanahan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau melalui WA saya 0812 512 40000 atau melalui email saya harlen@gmail.com yang akan saya jawab dan atau menjadi masukan untuk materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Terima kasih.